Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan diskusi seperti biasanya. Namun sebelum kita masuk kepada sesi diskusi, terlebih dahulu izinkan kami untuk mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kepemilikan Negara sebagai Pendapatan Negara. Adapun pemateri dari kelompok 2 terdiri dari 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Awal Bahru. Kemudian yang kedua ada Saudari Risma Rodiatul Husna. Kemudian yang ketiga Saudara Aldi Saputra. Keempat Hendra Revi Ardiansyah. Kemudian yang kelima ada Emriadil Ulum. Dan keenam Saudari Nurliana Marisa. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama adalah kepemilikan negara sebagai pendapatan negara. Kepemilikan negara atau kepemilikan publik merujuk pada kepentingan properti yang disimpan di dalam negara atau badan publik yang mewakili masyarakat, yang berkebalikan dengan kepemilikan individu ataupun kelompok. Sedangkan dalam pandangan Islam, kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, di mana pengelolaannya menjadi wewenang negara. Sumber-sumber pendapatan negara secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah pendapatan pajak, kemudian yang kedua adalah pendapatan dari non-pajak. Sedangkan di dalam Islam, pendapatan negara dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada zakat, kemudian yang kedua ada jizyah, keempat ada kharaj, dan kelima ada usur. Kemudian selanjutnya adalah ganima yang mencakup al-anfal, fai, dan humus. Ganima adalah merupakan pendapatan negara yang didapatkan dari hasil kemenangan dalam peperangan. Kemudian al-anfal adalah harta rampasan perang sesuai dengan asbabun nuzul. Dalam surah Al-Anfal diawali dengan peperangan Badar pada tahun kedua Hijriah. Kemudian yang ketiga itu ada fai, menurut bahasa adalah arujuk, yang berarti kembali. Sedangkan menurut istilah adalah harta yang diperoleh dari ahli kitab tanpa adanya peperangan. Perkenalkan, saya Risma Rodiatul Husna dengan NIM 501190076. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Awal Bahru. Oke, langsung saja. Harta fai digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan umat. Bagian-bagian dari harta fai antara lain yang pertama ada kharaj. Kharaj itu merupakan penghasilan atau tanah taklukan kaum muslimin dengan jalan damai, yang mana pemilik tanah tersebut menawarkan untuk mengelola tanah itu sebagai pengganti sewa tanah, dan kemudian bersedia memberikan sebagian hasil dari produksinya. Kemudian yang kedua, jizyah. Jizyah merupakan pajak tahunan yang wajib dibayarkan oleh seorang non-muslim, khususnya oleh ahli kitab. Kemudian pajak tersebut digunakan untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, serta harta merdeka ataupun budak yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam. Kemudian yang ketiga ada khumus. Khumus merupakan 1/5 bagian dari pendapatan ganimah akibat peperangan yang dibenarkan oleh syariah, dan kemudian oleh negara digunakan sebagai biaya pembangunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aldi Saputra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Saputra dengan NIM 5011977. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Risma, yakni bagian B. Langsung saja. B. Tanah bangunan sarana umum milik negara. Yang pertama itu ada wakaf. Wakaf menurut Al-Halawi tahun 1999 adalah menahan suatu harta yang memanfaatkannya disalurkan dengan kepentingan agama. B. Proteksi pemerintahan. Proteksi adalah perlindungan dari penguasaan Amirul Mukminin terhadap tanah yang tidak diperbolehkan dan yang diperbolehkan bagi kepentingan kaum muslimin, tidak dikhususkan bagi satu orang saja. Yang C. Kebutuhan pokok seperti air, rumput, dan sinar matahari merupakan bagian dari barang yang berhak dimiliki oleh semua manusia. Adapun bagian yang keempat, barang-barang tambang. Barang-barang tambang menurut Ibnu Qodamah At-Mukhni yaitu segala sesuatu yang keluar dari dalam bumi
berupa apa yang diciptakan Allah di dalamnya dari yang selainnya, dari hal-hal memiliki nilai. Yang kelima, pantai, lautan, padang pasir, gunung, dan tanah mati. Setiap padang pasir, bukit, gunung, lembah, tanah mati yang tidak terus terurus dalam dan belum pernah ditanami atau yang pernah ditanami kemudian terbengkalai karena tidak dikelola, maka tanah tersebut milik negara dan khalifah mengaturnya untuk kemaslahatan masyarakat. Yang keenam, istana dan bangunan. Termasuk dalam golongan ini adalah setiap istana, bangunan yang dikuasai oleh negara-negara yang ditaklukkan untuk urusan administrasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina Marisa dengan NIM 5011901005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan C. Harta ilegal dari koruptor dan denda. Jika merujuk pada KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka terdapat beberapa istilah yang digunakan, yaitu benda, barang, aset tindak pidana, dan harta kekayaan. Untuk penyederhanaan, idealnya merujuk pada pasal 39 KUHP tentang kategori benda yang dapat disita, yang mencakup seluruh atau sebagian yang dapat diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana, atau biasa disebut sebagai aset. Jadi, penyitaan yang dilakukan oleh KPK dalam kaitan dengan penyelidik TPK dan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan yang diatur dalam pasal 39 KUHP tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadil Ulum, NIM 5011901080. Saya dari kelompok 2. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang kepemilikan negara sebagai pendapatan negara. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian D, harta yang tidak ada ahli warisnya. Berbicara mengenai masalah warisan, tersirat pada benak kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejumlah harta peninggalan akibat kematian seseorang. Masalah warisan di dalam masyarakat kita sering menimbulkan perselisihan yang mungkin akan mengakibatkan pecahnya keakraban persaudaraan. Dan sistem hukum waris di Indonesia terbagi menjadi 3 sistem, yaitu sistem hukum waris barat yang bersumber pada Gerlich-Wetzbuch atau disingkat BW, sistem hukum waris Islam yang bersumber pada Al-Quran, hadis, dan ijma, serta hukum waris adat. Apabila membicarakan mengenai persoalan hukum waris, maka tidak lepas dari 3 unsur pokok yang mutlak harus ada, yaitu 1. Pewaris, yaitu peninggal waris. Peninggal warisan atau disebut pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain. 2. Ahli waris, yaitu orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu. Dan yang ketiga, harta warisan, yaitu segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya. Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi dalam hal terjadinya pewarisan. Jika salah satu atau lebih unsur tersebut tidak ada, maka proses pewarisan tidak terjadi. Sehingga isu yang akan dibahas, kedudukan negara sebagai pengelola warisan atas harta peninggalan, tak terurus dalam sistem hukum waris BW, serta pelaksanaan kewenangan lembaga balai harta peninggalan dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus seperti telah ditentukan dalam pasal 520 BW, yaitu benda-benda pewaris yang meninggal dunia tanpa ahli waris yang harta peninggalannya telah ditinggalkan atau
ditelantarkan menjadi milik negara menurut pasal 832 ayat 2 BW. Negara wajib memenuhi utang dari pewaris sejauh nilai benda-benda itu mencukupi. Baik, mungkin cukup sekian tentang harta yang tidak ada ahli warisnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Revi Ardiansah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Riyadil Ulum. Harta orang-orang murtad. Berikut dengan nas yang berbunyi, orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Timbul beberapa pemikiran. Pertama, muslim memiliki otoritas atas orang kafir. Kedua, seorang muslim mempunyai nilai lebih dari orang kafir, sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan Islam itu lebih dan tidak kurang, yang oleh karenanya seorang muslim memperoleh hak yang tidak diperoleh oleh orang kafir. Ketiga, orang Islam diperbolehkan menikahi perempuan ahli kitab dan tidak berlaku sebaliknya. Jadi, secara global pendapat ulama berkenaan tentang status dan harta peninggalan orang murtad dapat dikelompokkan menjadi 3 pendapat, yaitu yang pertama, pendapat mengatakan bahwa ketika orang murtad meninggal harta, maka orang Islam tidak boleh mewarisi harta tersebut. Yang kedua, pendapat menyatakan bahwa orang Islam boleh mewarisi harta pusaka dari orang murtad. Dan yang ketiga, pendapat ketiga menyatakan bahwa orang yang diperoleh si murtad, harta yang diperoleh si murtad secara mutlak, artinya harta yang diperoleh baik saat ia masih Islam maupun yang diperoleh saat ia sudah murtad sampai meninggal, maka seluruh hartanya bisa diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim. Nah, hanya itu sajalah yang bisa kami presentasikan. Jika ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.